Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel kita Wira Usaha Merdeka bersama Primadona UKM Pusat Oleh-oleh KAS Jember. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi wirausaha yang sukses dan apa sih tips and triknya kayak gitu ya. Di sebelah kita ada Pak Rendra Wirawan, yaitu owner dari Primadona. Pak, saya mau tanya-tanya ya. Bagaimana sih awal mula Bapak menjadi wirausaha? Apa itu cita-cita Bapak dari kecil atau karena keadaan? Ya, jadi kalau berbicara wirausaha yang tadi ditanyakan Mbaknya, semangat kita berwirausaha ini kan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya, buat diri kita dan buat orang lain. Nah, semangat wirausaha itu coba kita bangun melalui oleh-oleh khas Jember namanya Primadona. Dan alhamdulillah Primadona ini sudah berdiri cukup lama. Dan lebih kurang ada sebelum pandemi kita punya karyawan lebih kurang 60-an. Tapi kena pandemi ya Mbaknya sudah tahu mulai agak berkurang. Tapi tentu ini menjadi sebuah pengalaman berharga kita bahwa berwirausaha itu memang harus terus bekerja keras, ya kan? Dan mulai hari ini pandemi ini kan sudah mulai ada, pasca pandemi sudah mulai ada peningkatan. Mudah-mudahan dengan Mbak magang di sini minimal ada sesuatu yang bisa bermanfaat nanti buat Mbaknya juga. Nah, kembali pada semangat berwirausaha sendiri, kami melakukan sebuah wirausaha ini kenapa oleh-oleh khas Jember? Ya karena kita melihat Jember potensi singkong ini belum dioptimalkan kemarin-kemarin. Dengan adanya singkong dioptimalkan jadi tape jadi suar-suir, sehingga pengembangan diversifikasi produk ini semakin berkembang. Itulah salah satunya kita mau mengembangkan semangat berwirausaha. Itu salah satu semangatnya ya, karena memang singkong cukup banyak di Jember dan belum dioptimalkan. Seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Menurut Bapak, seseorang seperti apa sih yang bisa disebut wirausaha? Apakah setiap orang itu mempunyai sebuah usaha yang bisa disebut wirausaha atau bagaimana Pak? Seseorang punya wirausaha, semangat wirausaha itu ya ketika dia melakukan sesuatunya dari membuat produk yang belum ada menjadi ada dan dihasilkan oleh konsumen dan dirasakan konsumen dan kita mendapatkan hasil dari itu. Itu seorang wirausaha kalau menurut saya. Jadi wirausaha itu yang memang dia melakukan, do it. Jadi nggak perlu sukses dulu gitu ya Pak ya. Jadi setiap kita melakukan tindakan itu berarti sudah bisa disebut wirausaha. Ya, wirausaha, semangat entrepreneurship itu kan sifat ya. Wirausaha itu bagian dari sifat kita untuk mengembangkan sesuatu ide supaya bisa dioptimalkan. Kalau ingin sukses, salah satunya apa? Melakukan sebuah kegiatan wirausaha. Itu. Selanjutnya ada per hari ini Pak, banyak anak muda yang ingin memulai usahanya namun terkendala dengan modal. Barangkali dari Pak Rendra mempunyai tips tersendiri untuk anak muda yang terkendala mengenai modal untuk berwirausaha? Modal berwirausaha itu adalah semangat menurut saya. Bukan modal persoalan masalah keuangan ya, masalah yang lainnya. Karena belum tentu Mbaknya saya kasih dana untuk melakukan usaha, ternyata wirausahanya juga bisa banyak yang macet.
Jadi modal salah satu paling utama adalah tips buat anak muda harus punya keyakinan, punya semangat, punya visi, dan punya impian. Sehingga apa yang harus dilakukan dalam menumbuhkan semangat itu ya, anak muda harus pintar, anak muda harus bisa menyempatkan waktunya untuk mengembangkan usahanya. Itu poin-poin yang perlu ditularkan kepada anak muda itu. Jadi bukan hanya persoalan modal tadi, tapi keyakinan mental menjadi poin penting untuk membangun semangat entrepreneurship. Seperti itu ya. Ini banyak banget nih Pak pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya. Ya. Tapi Pak Rendra mau sabarkan ya, mau jawab satu-satu ya Pak ya. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak yang perlu dipersiapkan anak muda mulai sekarang agar dapat menjadi wirausaha? Barangkali karakter atau lain sebagainya. Yang jadi prioritas ya anak muda untuk melakukan sebuah usaha, selain tadi yang saya bilang bahwa ada sebuah semangat, memiliki tujuan, karakter yang paling diutamakan adalah karakter memiliki sebuah kejujuran, jujur menyampaikan sesuatu hal dan mau bekerja dengan tim. Itu bagian semangat kita untuk membangun karakter itu tadi. Harus bekerja dengan tim gitu ya Pak. Kalau misalkan ada seseorang yang punya sifat individualisme gitu gimana? Tip cara ya untuk menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan berwirausaha itu kan banyak, ya kan? Jadi kegiatan kita membangun tim itu supaya solid, menghadapi teman-teman yang individualis, ya itu ya harus kita benar-benar memahami karakter masing-masing individu yang ada pada tim kita. Dan kita harus bisa mau membuka diri, karena ini tim semuanya harus satu tujuan dulu, satu visi dulu. Apa yang mau jadi visi kita? Makanya seorang entrepreneur itu harus punya visi yang jelas. Setelah visinya ada, dikuatkan dengan misinya bersama-sama, timnya ini harus bisa mengikuti misi dan visi yang sudah disiapkan. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ada, apa aja kendala yang Bapak hadapi sampai saat ini dalam berwirausaha? Kendala yang paling sering dihadapi ya dalam menghadapi seorang wirausaha itu salah satunya yaitu kadang-kadang di internal ada yang belum sesuai dengan pikiran visi dari perusahaan, ya kan? Nah ini yang perlu kita selamatkan dan perlu kita luruskan kembali, sehingga dari kendala yang tadi itu bisa kita samakan dengan menguatkan visi misi yang sama. Jadi orang yang individu, semisal mbaknya di timnya ada yang individu ya, kita ajak bahwa kita nggak bisa kerja individu, ini kerjanya adalah kerja tim. Sehingga dari seperti itu kendala-kendala yang ada itu mungkin akan bisa terselesaikan. Juga kayak keadaan yang mendadak gitu, itu juga masuk kendala atau enggak? Keadaan, situasi, kondisi ada pengaruhnya juga. Ya, situasi kondisi hari ini kita diberikan cobaan, ada COVID kemarin, sehingga produktivitas kita di tahun 2010, 2011 ya, bahkan 2020, 2021 bahkan 2022 ini produktivitas kita masih rendah. Ini menjadi sebuah kendala lingkungan ya, karena COVID. Tapi bukan berarti kita COVID ada terus kita mau diem, tidak. Seorang entrepreneur itu harus terus bergerak, mencari solusi dan menangkap peluang yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Rendra mengatasi permasalahan tersebut, atau barangkali diselesaikan jika baru pertama kali berusaha dan bisa menjadi pengalaman wirausaha muda? Ya, pengalaman kita berwirausaha ini karena kita berani mau mencoba dulu, ya kan? Jadi kalian kalau ingin mau mengembangkan usaha, yang penting berani dulu mencoba. Karena dari mencoba itu kita nanti akan ketemu yang namanya masalah. Dari masalah itulah kita akan bisa menyelesaikan satu persatu. Ada kendala dana, kita cari solusinya, nanti pinjam ke temennya, mbaknya, kan gitu. Ada masalah manajemen, kita belajar dari temennya yang sudah ahli manajemen.
ada masalah SDM, kita belajar teman-teman pada ilmu SDM. Nah, tapi kalau kita tidak bergerak, kita tidak tahu kendala-kendala itu. Itu Mbak. Kemudian ada apa aja suka dukanya Pak Rendra selama menjadi wirausaha di Primadona? Suka dukanya, kalau sukanya banyak ya. Alhamdulillah dengan kita berproduktivitas berwirausaha Primadona ini, saya juga bisa menguliahkan, menyekolahkan anak-anak saya, ya kan? Saya juga bisa memberikan manfaat buat karyawan saya setiap bulan, walaupun nggak banyak, mereka tetap kita cukupi. Dan alhamdulillah dengan produktivitas Primadona ini, ya kita bisa eksis membangun penguatan ekonomi, khususnya secara keluarga dan bisa bermanfaat buat masyarakat umum di sekitar kita. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan terakhir, mungkin kamu bisa magang ke sini. Nah, ya kan? Kalau ini nggak ada, nggak mungkin kamu bisa magang ke sini. Nah, ini salah satunya bahwa kita, orang lain pun bisa menghargai kita sebagai pusat pendidikan, ya, pendidikan belajar informasi magang. Nah, yang lainnya, konsumennya kita bisa merasakan produk-produk Primadona juga bisa dirasakan. Selanjutnya ini Pak, bagaimana sih Pak Rendra membagi waktu antara kesibukan sama keluarga dengan wirausaha seperti itu? Ya, kalau kesibukan dan mengatur waktu, alhamdulillah kita sudah upayakan ya. Karena seorang entrepreneur itu nggak akan pernah berhenti. Pagi subuh saya harus nyari tape, iya kan? Tapi harus siapkan buat kita produktivitas, sehingga siangnya agak jam 9 kita sudah mulai mengolah. Agak sorenya kita berjualan. Agak siangnya lagi kita rekapitulasi sampai sore, ya kan? Malamnya kita review lagi. Terus seperti itu. Nah, ini penting kita belajar yang namanya ilmu manajemen waktu yang harus kita atur, sehingga apa? Bahwa waktu yang kita sempatkan yang sudah ada ini benar-benar kita sesuaikan, keluarga kita sesuaikan. Dengan berwirausaha kita bisa kumpul sama keluarga, jadi enak, bisa masih ketemu sama anak-anak, ya kan? Kumpul bareng, ngantarkan pagi, ngantarkan sekolah, ya kan? Baru jam 8 nanti produktivitasnya jalan. Nah, memanage waktu dengan ilmu manajemen yang sudah pernah saya alami di Fakultas Ekonomi UNED, ya, itu menjadi saya terapkan di ilmu Primadona yang sekarang. Untuk yang terakhir Pak, Ya. Kami minta Pak Rendra buat kasih pesan buat wirausaha muda yang tadi nonton di YouTube kita. Ya, untuk wirausaha muda kalian yang hari ini magang juga di Primadona, 4 hal yang paling penting menjadi seorang entrepreneurship atau seorang wirausaha, salah satunya adalah ada 4 R, Mbak. Kalau saya bilang ada 4 R. R pertama, wirausaha harus pinter. Pinter apa? Gak harus pinter akademik, tapi pinter menangkap peluang di sekitar kita. Yang kedua, kober. Kenapa kober? Harus wirausaha ini harus menyempatkan waktu kita untuk fokus dalam mengembangkan sebuah wirausaha. Yang ketiga apa kira-kira? Pinter, kober, bener. Bener ini mau bersungguh-sungguh, ya kan? Manjada wajadah katanya. Barang siapa yang mau bersungguh-sungguh, dia akan diberikan jalan. Itu ternyata ada benernya. Harus bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ya kita siapkan, kita rencanakan dari pagi sampai malam yang saya tadi cerita itu, ya kita rencanakan apa yang sehingga goalnya itu ada. Dan yang terakhir, pinter, kober, bener, banter, punya sebuah semangat, banter, ya. Banter ini kan cepat menangkap peluang yang ada, banter mengambil keputusan, ya, sehingga sesuatunya itu setelah terencana kita punya semangat itu menjadi bara api kita setiap hari, bahwa kita punya usahanya harus jalan. Ada karyawan di belakang saya, ada anak magang yang ingin lihat, ada anak-anak saya, dan yang penting bisa ada produktivitas buat kegiatan kita untuk pengembangan jangka panjang. Itu
4R. Pinter, kober, bener, dan Banter. banter. Jadi tipsnya itu Mbak. Cukup ya? Ya, terima kasih ya Pak atas informasinya. Buat teman-teman, terima kasih telah menonton di channel YouTube kita. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah ya. Buat wirausaha muda, jangan lupa semangat dan jangan pantang menyerah. Terima kasih.